Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Istiqomah NIM 102 dari kelas MBS 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma simplex untuk persoalan maksimasi. Langsung saja ke soal. Nah, soalnya seperti ini. Pertanyaannya, carilah nilai X1 dan nilai X2. Langkah yang pertama adalah konversi ke dalam bentuk kanonik. Dapat dilihat baris 0 itu Z sama dengan 3X1 plus 2X2. Baris 1, 4X1 plus 5X2 plus S1 sama dengan 60. Baris kedua, 2X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 30. Di mana S1 dan S2 itu hanya sebagai pembantu yang nilainya itu adalah 1. Kemudian dari persamaan tersebut, angka-angkanya dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Kemudian ini langkah kedua dan langkah ketiga. Langkah keempatnya seperti ini. Nah, saya langsung saja menjelaskan di tabelnya. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan solusi basis visible atau SBF. Dari tabel tersebut dapat diketahui BFS-nya adalah Z sama dengan 0, S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 30, dan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga. Jika dilihat dari kanonik, NBV-nya masih memiliki koefisien yang negatif. Jadi, iterasi tersebut BFS-nya belum optimal. Kemudian, kita mencari nilai negatif yang paling besar itu terdapat pada variabel X1. Nah, pada variabel X1 ini kemudian kita buat kotak ke bawah. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menghitung rasio dan menggunakan arrow. Untuk menghitung rasionya, rumusnya adalah solusi dibagi dengan variabel X1. Untuk rasio baris ke-1 itu 60 dibagi dengan 4 sama dengan 15. Untuk baris yang kedua 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15. Kemudian dari hasil tersebut dicari hasil yang terkecil. Tetapi dari hasil tersebut nilainya sama, maka kita pilih salah satu yang kita gunakan, dan saya memilih baris kedua, sehingga di baris kedua atau S2 itu kita buat kotak ke samping. Nah, titik pertemuan antara kolom dan baris itu adalah angka 2. Nah, angka 2 itu harus diubah menjadi 1 atau arrow 1, yaitu menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 2. Caranya itu 2 dibagi berapa itu sama dengan 1. Nah, jawabannya kan dibagi 2. Jadi, baris S2 itu semuanya harus dibagi dengan 2. Jadinya 2 dibagi 2X1 plus 2 dibagi 2X2, 1 dibagi 2S2 sama dengan 30 dibagi 2. Nah, hasilnya itu X1 plus X2 plus 0,5 S2 sama dengan 15. Kemudian hasil itu dimasukkan ke dalam tabel di bawahnya itu. Untuk variabel X1 akan menjadi variabel baris pada baris 2, menggantikan S2 yang berubah statusnya menjadi variabel non-basis atau
NBV. Kemudian setelah diubah menjadi 1, maka angka di atas 1 yaitu min 3, 4 itu harus diubah menjadi 0. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu berbeda-beda rumusnya. Kita mulai dari baris 0 atau ero 2, yaitu menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Jadi, min 3 itu dapat diubah menjadi 0. Rumusnya yaitu baris kedua dikalikan 3 ditambah baris 0. Nah, untuk X1-nya berarti baris keduanya itu adalah 1 dikalikan 3. Itu dikalikan kebalikannya. Kemudian ditambah baris 0 ditambah min 3. Jadi sama dengan 1 dikali 3 ditambah min 3 X1. Untuk X2-nya rumusnya sama, yaitu 1 dikalikan 3 ditambah min 2. Kemudian untuk S2-nya 0,5 dikalikan 3 ditambah 0 sama dengan 15 dikali 3 ditambah 0. Maka hasilnya adalah X2 plus 1,5 S2 sama dengan 45. Kemudian hasil tersebut ditulis pada kolom di bawahnya, yaitu di baris 0. Setelah itu kita mengenolkan angka di atas 1, yaitu angka 4. Nah, 4 itu dapat diubah menjadi 0. Rumusnya baris kedua dikalikan min 4 ditambah baris 1. Untuk X1 berarti baris kedua yaitu 1 dikalikan min 4. Itu dikalikan kebalikannya juga ditambah dengan baris ke-1 plus 4. Kemudian untuk X2-nya 1 dikalikan min 4 plus 5. Untuk S1-nya 0 dikalikan min 4 plus 1. Untuk S2-nya 0,5 dikalikan min 4 plus 0 sama dengan 15 kali min 4 plus 60. Hasilnya X2 plus S1 min 2 S2 sama dengan 0. Nah, kemudian hasilnya ditulis di kolom di bawahnya, yaitu di baris ke-1. Dapat dilihat dari fungsi tujuannya atau Z pada baris ke-0 itu sudah tidak ada koefisien yang bernilai negatif. Berarti itu sudah optimum. Berarti solusi optimumnya adalah X2 sama dengan 1, S2 sama dengan 1,5, dan Z-nya adalah sama dengan 45. Jadi dapat diketahui nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.